Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafil bala والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وسافي الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والأجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang saya hormati para habaib, para asatid, mobil khusus orang tua kita bersama Al-Habib Idrus bin Salim Al-Hidwan, mata'ana Allah bituli hayati syarifah makamal siha wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbahagia atas kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa taala. Majelis seperti ini adalah media kita untuk bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Majlis seperti ini, salawat kepada Nabi Muhammad adalah cara kita untuk menyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak ada harapan lain daripada pelajaran ini. Mudah-mudahan Nabi Muhammad bangga dengan kita. Mudah-mudahan bukan dari majlis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syair Arab mengatakan anta babullah wa kullu mri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Engkau wahai Muhammad laksana pintu menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Engkau wahai Muhammad laksana pintu menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang ingin mendapatkan ridhonya Allah taala, yang ingin mendapatkan rahmat Allah taala tapi tidak melalui pintunya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu, tidak akan bisa. Karena itu Pak, Bu, syukur kita saat ini menjadi makhluk pilihan, hamba-hamba pilihan, masuk di dalam pintunya Allah taala, masuk di dalam rahmatnya Allah taala. Karena itu kita berharap di dalam majelis ini kita beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin buka dari majelis ini, dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, kita mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, beradab dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu ketika kita hadir majelis maulid, tinggalkan itu politik, tinggalkan itu rokok, kita khusus Nabi Muhammad SAW. Ini harapan kita, ini pintu rahmatnya Allah Ta'ala. Karena itu kita harus beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hadir dalam majelis ilmu, majelis maulid, disebutkan nama Nabi Muhammad, kita tidak beradab kepada Nabi Muhammad, bahaya. Bisa kita termasuk dalam doanya malaikat Jibril yang langsung diamini oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Pak, Bu, pernah suatu saat mau naik mimbar, Nabi Muhammad mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat melihat keanehan. Tidak pernah Nabi Muhammad ketika mau khutbah naik mimbar mengucapkan amin 3 kali, tidak pernah. Baru saat itu Nabi Muhammad mengucapkan amin. Setelah turun dari mimbar, para sahabat
Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, ketika aku mau naik mimbar, mau khutbah, malaikat Jibril datang kepada aku. Malaikat Jibril menyodorkan 3 doa dan aku diperintahkan untuk mengamininya. Coba Anda bayangkan, yang doa malaikat Jibril, Sayyidul Malaika, pemimpin para malaikat, yang ngamini Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini otomatis doa istimewa di sisi Allah. Akan tetapi Pak, Bu, jangan sampai kita termasuk salah satu doa tersebut. Kenapa? Bahaya, ancaman semua. Di antara doa malaikat Jibril yang langsung diamini oleh Nabi Muhammad. Wahai Nabi, aku doa, aku mohon kepada Allah. Aku doa, engkau yang mengamini. Man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika ab'adahu Allahu min rahmatih. Wahai Nabi, aku berdoa kepada Allah Ta'ala. Siapa orang daripada umatmu yang mendengarkan telinganya namamu disebut, tapi dia pura-pura tidak mendengar, tidak menyambut salawat kepada engkau, aku doakan wahai Nabi Muhammad, mudah-mudahan umat model seperti itu dijauhkan daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Katakan amin wahai Muhammad, amin. Bahaya. Ini majelis sakral, ini majelis istimewa. Di dalamnya disebutkan nama kekasih Allah Muhammad Rasulullah. Kalau kita tidak punya adab, bubar dari majelis ini, bukan dapat rahmat, Anda dapat laknatnya para malaikat. Ini yang kita takutkan. Imam Suyuti, beliau mengatakan begini, ma min baitin aw mahallin aw masjidin quri'a fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ahla dzalikal makan wa ammahumullah birrahmati warridwan. Tidak ada satu tempat di muka bumi ini yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, disebutkan nama kekasih Allah, kecuali para malaikat ikut hadir beserta orang-orang yang lagi merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Artinya saat ini kita dikelilingi oleh para malaikat. Ini majelis sakral. Karena itu yang adab dengan Nabi Muhammad. Ketika Anda hadir majelis ilmu, hadir majelis maulid, banyak-banyak doa, banyak-banyak memohon kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, mudah-mudahan anak ulun jadi anak yang soleh-solehah. Ya Allah, mudah-mudahan rezeki dilancarkan berkat Nabi Muhammad. Banyak doa. Jangan rame sendiri, jangan urusan kue, yang adab dengan Nabi Muhammad. Kalau kita umat Nabi Muhammad tidak ada adab dengan Nabi Muhammad, jangan salahkan orang kafir saat ini mencaci Nabi Muhammad. Sekarang terjadi, orang kafir berani mengolok-olok Nabi Muhammad. Kenapa? Umatnya sendiri tidak punya adab dengan Nabi Muhammad, apalagi orang kafir. Karena itu Pak, Bu, berubah ya, berubah. Jangan sampai kita menyakiti hati Nabi Muhammad. Cukup. Kita sudah tahunan menyakiti hati Nabi Muhammad. Kita sudah tahunan membuat Nabi Muhammad susah. Bulan Rabiul Awal, bulan kita berubah. Bulan kita berharap Nabi Muhammad cinta kepada kita. Bulan Rabiul Awal kita ingin berharap Nabi Muhammad bangga dengan kita. Insya Allah berkat kita kumpul saat ini, majelis ini menjadi saksi baik kita kelak di hadapan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimahullah. Dalam kesempatan ini Al-Fajr akan sedikit menceritakan tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan singkat. Tidak ada tujuan kecuali agar kita tambah cinta dengan Nabi Muhammad. Mustahil kita akan cinta kepada Nabi Muhammad tanpa mengetahui siapa hakikat Nabi Muhammad. Dalam kesempatan ini Al-Fajr akan ceritakan singkat sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW di dalam Maulid Tiba. Beliau Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, beliau mengatakan begini: Fasubhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa Adam min at-tin lazim wa 'arada fakhru al-ashya wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib.
ribuan tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan nur Nabi Muhammad SAW. Allah ciptakan langsung, diambil daripada nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan nur kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad, maka Allah bangga-banggakan di hadapan para malaikat. Wa'arada fahrul al-ashya wa qala hada sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul khabaib. Wahai malaikat-malaikatku, ketahuilah, nur yang aku ciptakan saat ini adalah calon kekasihku. Ini adalah Habibullah. Ini adalah pemimpin dunia akhirat. Ini adalah pemimpin para rasul. Ketika Allah Ta'ala membangga-banggakan nur di hadapan para malaikat kebingungan, penasaran. Ini nur siapa? Kok hebat benar? Kok sampai dibangga-banggakan oleh Allah Ta'ala? Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, para malaikat penasaran. Qila huwa Adam. Ya Allah, apakah nur yang kau bangga-banggakan saat itu adalah nurnya Nabi Adam? Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, qala Adamu bihi unilu a'lal maratib. Bukan malaikat, bukan. Nabi Adam aku angkat derajatnya setinggi-tingginya, aku letakkan di dalam surga, itu berkat nur daripada kekasihku. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Adam bukan. Kemudian ketika Allah ciptakan Nabi Nuh, para malaikat penasaran juga. Jangan-jangan Nabi Nuh. Qila huwa Nuh. Ya Allah, Nabi Adam bukan. Sekarang engkau ciptakan Nabi Nuh. Apakah yang kau bangga-banggakan itu adalah nurnya Nabi Nuh? Qala Nuhum bihi yanju minal gharqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Bukan malaikat, bukan. Justru Nabi Nuh selamat dari banjir bandang berkat nur kekasihku, aku letakkan di tulang suluknya. Nabi Adam bukan. Nabi Nuh bukan. Allah ciptakan Nabi Ibrahim. Tanya lagi malaikat, qila huwa Ibrahim. Ya Allah, apakah nur tersebut adalah nurnya Ibrahim? Qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Bukan malaikat, bukan. Bukan nurnya Ibrahim yang aku bangga-banggakan. Ibrahim bisa adu argumen, bisa cerdas, bisa mematahkan argumen-argumennya orang penyembah berhala berkat nur daripada kekasihku. Adam bukan, Nuh bukan, Ibrahim bukan. Allah ciptakan lagi Nabi Musa alaihissalam. Tanya kembali malaikat, qila huwa Musa. Ya Allah, apakah nur tersebut adalah Nabi Musa? Qala Musa akhuhu walakin hada habibun Musa kalimun wa mukhatib. Bukan. Nabi Musa itu kalimullah. Nur yang aku bangga-banggakan bukan Nabi Musa. Nur yang aku bangga-banggakan adalah saudaranya Nabi Musa. Itu adalah kekasihku. Allah ciptakan kembali Nabi Isa. Qila huwa Isa. Ya Allah, Adam bukan, Nuh bukan, Ibrahim bukan, Musa bukan. Apakah nur tersebut adalah Nabi Isa? Qala Isa yubashshiru bihi wa huwa baina yaday nubuwwatihi kal hajib. Bukan. Bukan Nabi Isa yang aku banggakan. Justru aku ciptakan Nabi Isa alaihissalam, aku letakkan di bumi, itu ada misi, ada perintah dari aku. Apa itu? Aku perintahkan untuk memberi kabar kepada seluruh makhluk bahwasanya akan datang Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Itu adalah kekasihku. Ketika Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW, menikah dengan Aminah, kemudian terjadi hubungan suami istri, Allah memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, nadi fi sairil makhluqat min ahli al-ardi was samawat bidahani wal bisharat fa inna nur al-masun wa sirr al-mamnun alladhi awjadtuhu qabla wujudil asya
wa ibda'il ardi was sama an kulluhu fi hadhihi layla ila badnihi ummihi masrura amla'u bihi al-qawna nura wa aquluhu yatiman wa utahhiruhu ahla baitihi tadhira. Ketika terjadi hubungan suami istri Abdullah dengan Aminah Az-Zuhriyah, Allah panggil itu malaikat Jibril, wahai Jibril, kemari kau kemari, umumkan, serukan kepada seluruh makhluk, baik yang ada di bumi maupun yang di langit, serukan. Malam ini nur yang aku bangga-banggakan telah aku pindah dari tulang suluk Abdullah yang suci, aku masukkan ke rahim yang suci, perempuan yang suci, yaitu Aminah Az-Zuhriyah. Serukan kepada seluruh langit, serukan kepada seluruh makhluk, siap-siap berbangga, berbahagia, sebentar lagi lahir kekasihku Muhammad Rasulullah. Ketika mengandung, Aminah Az-Zuhriyah sudah mengandung, mendekati bulan-bulan kelahiran, mimpi. Aminah Az-Zuhriyah, ibu Nabi Muhammad, mimpi. Quli idza walatihi u'iduhu bil wahid min syarri kulli hasir wa sammihi Muhammada. Wahai Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan kekasih Allah, pemimpin dunia akhirat, pemimpin para nabi. Katakan ya, kalau engkau akan melahirkan anakmu, aku minta perlindungan untuk anakku bil wahid, kepada Allah yang Maha Esa. Min syarri kulli hasid, dari kejelekan orang yang akan hasud kepada anaknya, yaitu Muhammad Rasulullah. Wa sammihi Muhammada, kalau lahir tolong diberi nama Muhammad. Jadi yang memberi nama Muhammad adalah Aminah Az-Zuhriyah. Ini riwayat pertama. Riwayat kedua, yang memberi nama Nabi kita dengan nama Muhammad adalah kakek beliau, Abdul Muttalib. Ketika lahir Nabi Muhammad, langsung diberi nama Muhammad. Langsunglah orang-orang kafir Quraisy bingung, diberi nama aneh. Di demonya Abdul Muttalib, disampaikan orang-orang kafir, ya Abdul Muttalib, lima dasam maitahu bi Muhammadin, wa laysa min asma'i qaumik wala abaik. Abdul Muttalib, kamu memberi nama cucumu dengan nama Muhammad, itu nama aneh. Nama Muhammad ini tidak dikenal di kelompok kita. Orang Arab tidak ada yang namanya Muhammad. Datuk-datuk kita tidak ada namanya Muhammad. Kenapa kamu namakan Muhammad? Apa jawab Abdul Muttalib? Rajautu an yuhmada fis samai wal ard. Orang-orang Quraisy, ketahuilah, aku memberi nama cucuku dengan nama Muhammad bukan tidak ada harapan. Aku berharap dengan nama yang baik, yaitu nama Muhammad. Aku berharap cucuku bakal disanjung, dipuji dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Terbukti saat ini Nabi kita disanjung di mana-mana. Muhammad itu isim maf'ul. Muhammad itu adalah artinya orang yang banyak disanjung, orang yang banyak dipuji. Dari namanya aja sudah mengandung pujian. Masa mengatakan Nabi Muhammad anta samsun anta badrun bid'ah? Belajar lagi dah. Belajar lagi. Jangan asal-asalan menuduh orang bid'ah. Ini acara sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, ketika malam 12 Rabiul Awal, nanti subuh lahiran, fahtazzal arsyu taraban wastimsara wasdadal kursi haibatan wa waqara wamtalati samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Ketika detik-detik menjelang kelahiran Nabi Muhammad, detik-detik kelahiran Nabi Muhammad, arsy-Nya Allah goncang. Arsy-Nya Allah goncang, bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan singgah sananya Allah cemerlang, haibah menyambut kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa mumtalat samawati anwara, langit yang malam hari gelap gulita berkat
wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Langit tempatnya para malaikat bergemuruh ramai mengucapkan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kenapa? Bahagia menyambut kelahiran kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta bangga Pak. Alam semesta berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Diriwayatkan di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah karangan As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan di juz 1 halaman 47 diceritakan, diriwayatkan Aminah Zuhriyah, ibu Nabi Muhammad SAW ketika mau melahirkan, ceritain dulu ketika aku akan melahirkan Muhammad Rasulullah, di kamarku ini banyak perempuan-perempuan cantik. Aku dikelilingi perempuan-perempuan cantik. Ma ra'aitu adwa wujuhan minhunna. Aku lihat perempuan itu tinggi-tinggi, putih-putih, wajahnya bersinar. Tidak ada satupun dari mereka yang aku kenal. Aku bingung saat itu. Lalu ada satu perempuan dari mereka menghampiri aku. Wa nawalat syarbatan minal ma. Aku diberikan satu gelas air. Isrobi, wahai Aminah, minum. Sebentar lagi engkau akan melahirkan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Aku minum air tersebut. Rasanya lebih manis daripada madu, lebih segar daripada air es, lebih putih daripada susu. Tahukah Anda air dari mana? Air dari surga. Untuk siapa? Untuk ibu Nabi Muhammad SAW. Ketika aku minum, kontraksi yang ada di perutku hilang seketika. Lalu perempuan-perempuan itu mengenalkan dirinya masing-masing. Wahai Aminah, tenang. Sebentar lagi akan lahir kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan. Aku Maryam bintu Imran. Aku ibunya Nabi Isa alaihissalam. Yang ada di sebelahku ini adalah Asia imratu Fir'aun. Ini adalah istri daripada Fir'aun. Yang kamu lihat saat ini cantik-cantik itu adalah bidadari-bidadari surga. Kita semua diperintah oleh Allah Ta'ala turun ke bumi menyambut kelahiran daripada anakmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bangga Pak. Alam semesta bangga. Bahkan bidan kelahiran Nabi Muhammad bukan sembarangan. Bidadari surga. Dipegang itu perutnya ibu Nabi Muhammad. Bismillah, ukhruj bi'idznillah. Bismillah, ayo keluar, anak yang mungil keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar itu lahir bayi yang mungil, yang tampan. Tahukah Anda? Lahirnya Nabi Muhammad sujud langsung kepada Allah Ta'ala. Kemudian mengangkat tangannya sambil mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Coba Anda koreksi di dunia ini, adakah bayi yang lahir langsung sujud kepada Allah Ta'ala? Bayi yang lahir langsung mengesahkan Allah? Tidak ada lain kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Langsung sujud mengesahkan Allah. Bidannya bukan sembarangan, para bidadari. Mereka berbangga, bahagia menyambut kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam kitab Mawahibul Laduniyah, Imam Zarqani meriwayatkan satu hadis ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu orang kafir Quraisy ketakutan. Dikira kiamat malam itu. Kenapa? Bintang-bintang yang ada di langit mendekat ke bumi. Orang kafir ketakutan. Ada apa? Tahukah Anda kenapa itu bintang-bintang mendekat ke bumi? Ingin memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Nabi kita. Kenali Nabi kita Muhammad SAW. Ini bukan orang sembarangan. Jangan remehkan kelahiran Nabi Muhammad. Siapa yang bilang kelahiran Nabi Muhammad biasa-biasa aja? Siapa? Semua sejarah menceritakan ini tragedi peristiwa yang luar biasa. Tidak pernah dialami oleh bayi siapapun. Sujud kepada Allah, bayi ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Rahib itu orang yang ngerti kitab Taurat. Lagi kumpul-kumpul sama orang Arab Quraisy, kumpul di padang pasir. Ini Rahib tahu tentang sifatnya Nabi Muhammad, tahu tentang tanda-tanda Nabi akhir zaman telah lahir, tahu. Ketika kumpul, enak-enak pengajian, kemudian Rahib ini mengatakan, sebentar, di antara kalian ada nggak istrinya yang lagi hamil? Ada nggak? Ada. Pulang sekarang, pulang. Kenapa? Ada tanda, itu adalah tanda Nabi akhir zaman telah dilahirkan saat ini. Coba pulang, cek. Mungkin itu lahir daripada perut istri. Pulang. Berangkat semuanya. Ngecek masing-masing kepada perempuan yang hamil. Ternyata masih hamil semua, tidak ada yang lahir. Ada satu perempuan mengatakan, orang kafir, orang Bani Israel, orang Yahudi, sudah, tidak usah dicek. Saat ini, malam ini yang lahir cuma satu perempuan. Siapa? Istrinya Abdullah, Aminah Zuhriyah. Berangkat semua. Berangkat sama rohibnya. Berangkat, ketok pintu, keluar Aminah. Wahai Aminah, apakah benar kamu baru lahiran? Benar. Aku bisa melihat anakmu. Ini rohib kepingin ngecek apa benar ini Nabi akhir zaman. Di antara tanda Nabi akhir zaman itu ada stempel Nabi akhir zaman di antara pundaknya. Karena itu ada qasidah baina katifaihi alama, itu ada stempelnya. Dikeluarkan ini bayi mungil, bayi kita Nabi Muhammad SAW, dikeluarkan oleh Aminah. Ini Rahib tahu dengan Nabi akhir zaman, paham. Wahai Aminah, tolong dibalik itu anakmu. Aku kepingin melihat apakah ada stempel nubuwah. Dibalik, ternyata ada beneran. Ada stempel di antara pundaknya Nabi Muhammad SAW. Pingsan ini Rahib. Pingsan, tidak sadar diri, pingsan, tidak terima. Setelah siuman sambil mengatakan, qad dhahabat nubuwwatu min Bani Israel. Wahai orang Bani Israel, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasara, sudah terputus saat ini garis kenabian dari suku Bani Israel. Sudah percuma. Jadi kebanyakan para nabi itu diutus dari Bani Israel. Kitab Zabur, kitab Taurat itu membahas tentang Nabi akhir zaman. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara berharap Nabi akhir zaman itu diutus daripada Bani Israel. Ternyata Allah berkehendak lain. Allah tutup para nabi dan dijadikan pemimpin para nabi dari suku Arab. Pegel orang Yahudi itu. Benci kepada Nabi Muhammad gara-gara satu. Apa? Beda suku. Karena Nabi Muhammad diutus dari suku Arab. Inilah yang menyebabkan orang Yahudi, yang menyebabkan orang Nasara benci kepada Islam, benci kepada Nabi Muhammad cuma satu. Apa? Karena nabinya dari suku Arab. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, kalau di antara kita zaman ini, zaman akhir, ada ajaran yang benci kepada Arab. Dikit-dikit Arab, cadar Arab, jenggot Arab, cingkrang Arab. Hati-hati, ini virus Yahudi. Ini virus Yahudi. Orang Yahudi itu paling benci dengan Arab. Pertama, kita digiring. Ini ajaran akhir zaman ya. Kita digiring. Gimana caranya benci dengan sukunya Nabi Muhammad? Dikit-dikit Arab. Akhirnya anti Arab. Kalau sudah anti dengan Arab, mau tidak mau, Anda bakal dikirim benci kepada Nabi Muhammad. Anda mau tidak mau bakal nyaci Nabi Muhammad. Terjadi kan? Terjadi. Nabi Muhammad dilecehkan. Nabi Muhammad dibuat permainan. Kenapa? Virus Yahudi. Ini sudah terjadi mulai zaman dulu. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, dibuat acara seperti ini, acara maulidan mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Ini untuk mengenang sejarah kelahiran Nabi Muhammad dan kita agar tumbuh cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak ada tujuan lain. Karena itu Pak, Bu, ketika Anda hadir
hadir majelis maulid, hadir majelis di situ disebutkan Nabi Muhammad. Mohon sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan aku cinta sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anak turunku cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan cinta kepada sukunya Nabi Muhammad. Doa kepada Allah. Ini akhir zaman, Pak. Bu, bahaya. Banyak ulama gadungan. Banyak ulama SK masyarakat. Mereka dikit-dikit dalil. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu paling takut dengan ulama usuk daripada dengan dajjal. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau dajjal kita sudah paham, itu musuh kita. Tapi kalau ada orang pakai imamah, pakai jubah, kemudian yang dikatakan hadis Nabi Muhammad, firman Allah, cuma tujuannya menyeleweng, tujuannya menyesatkan umat Nabi Muhammad, siapa tahu? Yang tahu orang-orang khusus. Karena itu ini yang ditakutkan Nabi Muhammad. Aku lebih khawatir untuk umatku, aku lebih khawatir kepada ulama usuk, ulama preman daripada dajjal. Ini yang bisa menyesatkan daripada umatku. Kita berharap Muhammad. Kita berharap ya, mudah-mudahan kita semua selamat daripada fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga daripada pergaulan bebas. Mudah-mudahan anak-anak kita dijauhkan daripada akhlak yang baik. Kita semua panjang umur, sehat walafiat wa'alillah. Kalau kita di akhir umur mudah-mudahan husnul khatimah. Nabi Muhammad cinta dengan kita, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza bihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.